Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan sesuai rencana. Untuk membahas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat pimpinan di Mangrove Eco Resort, Marisa, Jumat, 31 Januari 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo dan dihadiri oleh Wakil Bupati Hendra S. Hemeto, Penjabat Sekda Muhammad Trizal Entenggo, serta jajaran pejabat eselon Pemkab Gorontalo. Dalam rapat tersebut, Bupati Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mempercepat evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta melakukan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah demi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Dalam siang ini kita melaksanakan kegiatan yang menurut saya mungkin rapat pimpinan terakhir kalau seandainya tanggal 6 itu benar-benar sudah dilaksanakan pelantikan. Sehingga kita sengaja melaksanakan di sini, pertama agar supaya konsentrasi kita bekerja. Yang kedua memang waktu kita kalau tanggal 6 berarti sudah sangat dekat. Pekerjaan masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Dan saya berharap mengakhiri atau transisi jabatan ini kita semua punya pemahaman yang sama. Punya pemahaman yang sama bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ke depan, sehingga kalaupun berganti bupati, wakil bupati, tapi kondisi existing kita pahami bersama dan berbagai kebijakan yang kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak bahwa ada beberapa hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama evaluasi RPJMD 2021-2026. Sudah sejauh mana pelaksanaannya, dan inilah yang saya minta kepada Bapak Litbang untuk menyampaikannya. Sekaligus kita ingin ada pemahaman RPJMD teknokratik yang nanti Bapak Ibu sekalian jalani bersama Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Saya sebagai Bupati sekarang itu ingin mengantarkan kepada saudara sekalian sehingga punya modal di dalam merancang RPJMD 2025-2029 nanti 2026-2029. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memahami rancangan OTK kita yang baru. Ya, jadi namanya baru rancangan, sehingga hari ini juga saya minta mungkin melalui Pak Sekda dan Mentala untuk menyampaikan ini agar supaya kita tidak kaget nanti pada saatnya, karena memang ini harus dibahas karena akan berbawaan dengan RPJMD 2026-2029. Tadi sudah sampaikan juga bagaimana kebijakan pencadangan, karena sampai hari ini mungkin belum tuntas, sementara ini harus diselesaikan tanggal 31 mesti hari ini. Nah, saya mohon mungkin melalui Badan Keuangan ini menyampaikan ini agar supaya ada pemahaman. Selain evaluasi RPJMD, restrukturisasi kelembagaan juga menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan birokrasi yang lebih ramping, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Bupati menekankan bahwa struktur organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan kebutuhan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat kinerja pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Haryanto Manan, turut memaparkan rencana dana transfer yang akan dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas daerah. Rentetan hutang dari 2020 sampai dengan 2023 yang kita bayar di 2024 itu tersisa 58 miliar dan kita berhasil membayarnya sebesar 55 miliar. Tinggal tersisa 3 miliar yang kita tidak bisa bayarkan atas hutang akumulasi dari 2020 sampai dengan 2023. Dan hutang kita tahun 2024 akumulasi dari 2023 untuk tahun depan Pak Bupati yang kita akan lunasi adalah sebesar 25,4 miliar sekian. Terdiri dari sifatnya konstruksi, non-konstruksi 20 miliar dan sifatnya bantuan keuangan kepada desa itu kurang lebih hampir 5 miliar. Nah, strategi yang kita gunakan saat ini Pak Bupati sebagai laporan kepada Pak Bupati, kami telah melakukan rapat tim anggaran atas pembahasan usulan hutang yang disampaikan oleh OPD. Dan alhamdulillah usulan hutang tersebut telah dibahas oleh TAPD dan telah setujui untuk dilakukan review audit. Saat ini Pak Bupati kami sampaikan, kemarin kami telah menyampaikan laporan DAU SG agar supaya di Februari ini DAU SG tahap 1 dapat segera ditransfer, dan tentu dana yang akan ditransfer itu akan digunakan membayar THR di bulan Maret menjelang 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Memang Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini DAU Blok Grand kita untuk bulan Januari dan Februari sementara menangani pembayaran hutang ADD bulan November dan hutang ADD bulan Desember serta ADD reguler bulan Januari dan bulan Februari. Sehingga nanti pada bulan Maret nanti kita tidak ada lagi pembayaran hutang kepada pemerintah desa. Yang ada adalah hanya tinggal membayar ADD reguler bulan Maret. Sehingga nilai yang seharusnya kita sediakan setiap bulan karena digunakan untuk membayar hutang ADD November dan Desember tadi, insya Allah di bulan Maret proses pembayaran TPP akan normal kembali. Oleh karena tidak ada lagi pembebanan hutang ADD pada bulan Maret dan seterusnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu pimpinan OPD. Kenapa? Belanja-belanja Bapak Ibu pimpinan OPD itu kami sorong ke bulan April. Karena memang Januari, Februari, Maret itu adalah momen di mana pengeluaran biaya sangat besar. Sehingga kami mendorong proses pengeluaran di ASKPD itu terhadap belanja yang tidak terlalu mendesak itu berada pada posisi bulan April. Selain itu, rapat juga membahas proses pra dan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo serta kesejahteraan pegawai. Pemerintah memastikan bahwa pembayaran gaji tenaga kontrak akan segera ditindaklanjuti. Soal pelantikan, mohon kiranya ada pelantikan pra dan ada pasca. Yang pra tadi saya sudah sampaikan ada 3 hal, tapi di bawah Kurniasen 1 kaitannya dengan silaturahim. Kemudian ada olahraga bersama tetap kita lakukan. Tolong Pak Asisten 2 mungkin itu, Asisten 3, nanti kita main bola kaki dan seterusnya. Kemudian yang berikut juga kebersihan dan penanaman dirancang sehingga kalaupun saya sudah bukan bupati, wakil bupati, minimal telah ma'asir sakti ma'al alama wa tola. Berikut lain-lain, saya berharap tadi yang menjadi problem tadi tenaga kontrak, P3K dan sebagainya, mohon kiranya dirapatkan khusus Pak Jabat Sekda. Sementara itu, Wakil Bupati Hendra S. Hemeto menegaskan bahwa rapat ini juga menjadi momentum refleksi terhadap kinerja kepemimpinan
periode 2021 sampai 2025. Ini kesempatan yang terakhir ya saya dengan Pak Nelson. Tentunya kalau kegiatan hari ini tentu itu adalah bagian daripada rutinitas yang harus kita lakukan. Tetapi yang patut kita garis bawahi di sini adalah bahwa di akhir masa jabatan saya dengan Pak Bupati bukan tidak mau tahu lagi dengan apa yang ada, tapi ini satu bentuk perhatian kami berdua yang insya Allah nanti setelah kita berpisah, minimal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Bupati, ada dasar untuk kita mensinkronkan yang sekarang dengan yang akan datang. Tetapi kalau melihat daripada apa yang disampaikan hari ini, saya tentu tidak meragukan kapasitas daripada OPD ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo. Siapapun yang akan masuk, saya yakin dan percaya dengan kapasitas yang ada dan profesionalisme yang dimiliki oleh kita semua, saya mendoakan yang terbaik untuk kita semua, ya. Dan juga kalau bicara 4 tahun ini, tentu satu hal yang luar biasa. Ya, di sini saya banyak belajar dan mengetahui bahwa ternyata tidak beda jauh apa yang saya rasakan sebagai pengusaha dengan selaku bagian daripada pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Juga saya mengharapkan yang paling utama adalah bahwa dipersiapkan dengan baik administrasinya. Ya, dari Pak Bupati bilang jangan sampai nanti orang tidak menjabat datang lagi ada yang harus kita datangani. Karena ini berkaitan dengan seperti yang disampaikan Pak Bupati, aman dan selamat, sukses dan selamat. Ya. Juga yang paling utama juga saya sudah melupakan semua. Ya, kemarin saya dengan Pak Bupati sudah diantarkan tidak menjadi pemenang, tapi itu adalah takdir. Ya, saya sampaikan takdir. Saya tidak melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang pasti akan menyalahkan. Oh, ternyata si A atau si B tidak total dengan kita. Tidak. Ini sudah merupakan jalan Tuhan yang terbaik dan harus kami terima. Dan juga yang paling terakhir sekali, saya dengan Pak Bupati selama 4 tahun ini, jika ada yang kurang yang tidak berkenan tolong dimaafkan. Ya, Malik ya bisa ya? Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, rapat pimpinan hari ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.